Ya, baiklah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang matematika diskrit. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu apa itu matematika diskrit, terutama buat teman-teman yang kuliah di jurusan teknik informatika. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Diskrit atau benda diskrit adalah benda yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Data diskrit adalah terputus-putus, bukan pecahan atau angka utuh. Contoh data diskrit adalah tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan sebagainya. Lawan kata diskrit adalah kontinu atau menerus. Fungsi diskrit digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik, sedangkan fungsi kontinu digambarkan sebagai kurva. Ya, seperti inilah bentuk kurva diskrit. Berikut adalah kurva diskrit dengan resolusi yang berbeda. Pada gambar yang pertama, dengan jarak titik-titiknya yang jarak, terus yang kedua dengan titik-titik yang berdekatan. Di sini ada gambar kurva kontinu atau kurva mulus, himpunan terus menerus titik-titik tebal di kurva atau himpunan diskrit. Nah, apa perbedaan diskrit dan kontinu? Di sini kita ada contoh. Yang pertama diskrit, contohnya jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Sedangkan di kontinu, berat masing-masing buah dalam satu kantong plastik. Buah 1 1,2 kg, buah 2 1,3 kg. Nah, di contoh diskrit dia hanya menjelaskan sedikit, tidak sampai sedetail seperti kontinu, sedangkan kontinu lebih detail. Nah, contoh lainnya jumlah hewan di Ragunan. Ini contoh diskrit, sedangkan contoh dari kontinu, berat binatang dalam kebun binatang Ragunan antara 1 sampai 150 kg. Jadi kalau kontinu dia menjelaskan mulai dari yang paling awal dari 0 sampai seterusnya sampai yang terbesar. Nah, berikut contoh diskrit dalam bentuk digital. Contohnya jam 03.10, jadi angkanya bulat. Nah, sementara di kontinu dalam bentuknya analog. Jarum jam menunjukkan angka yang berupa perkiraan. Jadi kalau di kontinu lebih banyak kita meraba atau memperkirakan entah itu di titik keberapa dalam sebuah jam. Terus yang contoh berikutnya, umur Ani 18 tahun. Itu dalam bentuk diskrit. Jadi katanya cuma hanya 18 tahun. Sementara di bentuk kontinu, umur Ani 18 tahun, 5 bulan, 8 hari, 10 jam, sekian. Seperti itu ya teman-teman. Terus kedua dalam bentuk bilangan. Yang pertama ada bilangan integer, itu dalam bentuk contoh diskrit. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan dari kontinu, bilangannya real. Jadi mulai dari angka 0, 0,5, terus 2, 2,5, dan seterusnya. Masih banyak ya, jadi bisa kita lebih panjang gitu kan. Bisa juga kita persingkat ya. Jadi sesuai sama selera teman-teman semua. Nah, di sini juga ada contoh kamera digital bekerja secara diskrit. Jadi informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Kamera digital menangkap gambar analog lalu dipresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel atau grid. Setiap piksel adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Nah, jadi yang sebelahnya itu gambar bentuk digital, yang sebelahnya lagi bentuk analog. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus apa sih tujuan kita mempelajari matematika diskrit? Jadi saya ulangi lagi ya, matematika diskrit
merupakan ilmu yang mempelajari ilmu paling dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Jadi buat teman-teman yang saat ini kuliahnya di teknik informatika, nggak bakalan menutup kemungkinan pasti teman-teman bakalan menemukan yang namanya pelajaran matematika diskrit. Pada dasarnya, informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang mengolah dan memanipulasi objek-objek diskrit dan menjadi landasan untuk mata kuliah algoritma. Nah, di jurusan teknik informatika nanti teman-teman akan ketemu yang namanya mata kuliah algoritma, struktur data, basis data, otomata, dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, masih banyak lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus mengapa sih kita mempelajari matematika diskrit? Jadi di sini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis. Terus yang berikutnya, selain dari matematis, kita juga akan mengerti argumen matematika, terus mampu membuat argumen matematika. Jadi di sisi lain kita bisa mengerti tentang argumen ini, kita juga bisa membuat argumen yang berbeda. Contoh, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibatnya, untuk sembarang graf G, banyak simpul berderajat ganjil selalu genap. Nah, ini salah satu contoh argumen matematika, dan kita juga bisa membuat argumen matematikanya. Terus kedua, mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Contoh, Chinese Remainder Problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Xi mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan bilangan bulat yang bila dibagi 5 menyisakan 3, bila dibagikan 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, itu salah satu contoh bagaimana caranya kita membuat argumen matematika. Kemudian kita juga mengerti tentang argumen matematika tersebut. Terus ketiga, matematika diskrit memberikan landasan matematika untuk kuliah-kuliah lain di informatika. Nah, salah satu mata kuliahnya yang tadi saya sebutkan seperti pertama ada algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, masih banyak lagi ya selain dari 8 ini ya. Matematika diskrit adalah matematika yang khas. Jadi setiap teman-teman yang saat ini sedang kuliah di teknik informatika atau jurusan informatika lainnya, matematikanya orang informatika ini matematika diskrit. Oke ya. 5 pokok kuliah di dalam matematika diskrit ya. Yang pertama, penalaran matematika. Jadi kita harus mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Terus yang kedua, analisis kombinatorial. Mampu menghitung atau mengenumerasikan objek-objek seperti kombinatorial, permutasi, kombinasi, dan lain-lain. Kemudian struktur diskrit, mampu bekerja dengan struktur diskrit yang termasuk struktur diskrit, himpunan relasi, permutasi, dan kombinasi, graf, pohon, finite state machine. Yang keempat, berpikir algoritmik, mampu memecahkan persoalan dan memspesifikasikan algoritmanya. Materi pada sebagian besar kuliah ini algoritma dan struktur data ya. Di sini juga tersedia untuk materi yang dalam mata kuliah apa nih. Nah, di sini ada ya teman-teman ya. Terus yang kelima, yang terakhir, aplikasi atau pemodelan. Jadi kita harus mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Nah, materi ini pada sebagian besarnya ada di kuliah ini. Terus kemudian kita mempelajari rumus-rumusnya ya. Jadi di sini kita mulai melompat satu tahap demi tahap. Nah,
saya akan menjelaskan tentang rumus logika. Di sini kita akan nanti teman-teman juga bakalan menemukan yang namanya konjungsi ya. Terus disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi. Jadi ada perbedaan ya. Ada implikasi dan biimplikasi. Nah, terus ini adalah salah satu contoh teori himpunan ya. Jadi ada beberapa operasi-operasi himpunan dari A yang bersambungan dengan B, A yang tidak bersambungan dengan B, seperti itu ya. Ada dua contoh gambar. Kemudian ada relasi dan fungsi. Nah, di sini ada contohnya. Ada relasi dan bukan fungsi ya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Relasi dan bukan fungsinya. Di sini ada dua contoh relasi dan bukan fungsi. Ada satu contoh relasi dan fungsi. Jadi dia benar-benar ketemu tuh. Seperti relasi dan fungsi A1 ketemu dengan B1 ya kan. Nah, tapi harus perhatikan baik-baik lagi tuh ya teman-teman ya. Yang A2-nya sementara di kolom A kan ada A1, A2, A3 ya kan. Kemudian di kolom B ada B1, B2, B3, B4. Kenapa bisa disebutkan relasi dan fungsi? Nah, teman-teman harus memperhatikan lebih teliti ya. Nah, bagaimana bisa seperti ini hasilnya? Teman-teman harus teliti dengan yang mana relasi dan bukan fungsi, kemudian mana relasi dan fungsi. Terus kombinatorial. Nah, di sini kombinatorial ini yang paling saya suka ya. Maksudnya di sini kita seperti bilangan real, memang benar-benar real. Jadi dari yang paling kecil sampai paling gede. Nah, di sini terlihat ada angka 0. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi tuh angka 0, tapi tetap ngikut terus 0 ya. Nah, ini angka awal. Kemudian kita akan nambahkannya ke sini. Jadi angka 1 ini kita pindahkan ke sebelah kanannya, ya kan? Kemudian menurun. Jadi di sini nanti kelihatan ya, dari paling atas kan mulai dari angka 0. Kita ke kiri sampai angka 5, ke kanan sampai angka 5. Nah, yang bawahnya tetap mengikutin ya. Yang dari angka 0 bawahnya itu tetap mengikutin. Jadi kan ada angka 0, ada angka 0. Ya kan? Yang satunya ini 0, terus di sini 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Bebas teman-teman mau sampai angka berapa tuh. Nah, sementara yang di sini 0 yang di bawah ya kan, itu tetap ngikut 0 terus, 0 sampai kemanapun ya, dia tetap ngikut 0. Nah, kemudian di sini kan 0, di sini 0. Kemudian di sini 1, di sini 1 ya kan. Nah, setelah di sini 1 berarti bawahnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian yang satunya lagi, yang angka 1 yang di bawah tetap 1 ya. Jadi bentuknya segitiga ya kan. Segitiga. Tapi yang paling atas ini ada dua angka, di sini 2 angka ya kan. Atas bawah, di sini 2 angka atas bawah, di sini 2 angka atas bawah. Nah, yang pertama barisan pertama ada 2 barisan, 3 barisan, 4 barisan. Jadi itu terserah teman-teman ya mau berapa banyak barisannya ya. Oke. Nah, di sini juga ada teori graf ya. Kalau teori graf saya mengambilnya dari beberapa gambar di media sosial ya. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian ada juga yang teori pohon ya. Teman-teman juga bisa mempelajari semuanya lebih lanjut ya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa saksikan terus video selanjutnya supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.